Halo, selamat datang di channel Edukasi Kamu. Ayah Bunda, pernah nggak sih kalian menghadapi anak yang tiba-tiba malas belajar, kemudian mudah frustasi ketika mengerjakan PR, atau bahkan menangis saat merasa kesulitan dalam belajar? Jangan khawatir ya, itu merupakan hal yang wajar. Lalu, bagaimana sih cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut? Kita langsung saja berbincang dengan narasumber kita. Baik, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu bagaimana memotivasi belajar anak sekolah dasar dan strategi apa untuk mengelola emosi mereka saat belajar. Untuk membahas ini, kita kedatangan tamu yang spesial, seorang narasumber dari SD Negeri Baras Mandiri 3, yaitu guru kelas 6, Ibu Ani Marga. Halo, Assalamualaikum. Saya Andi dari SD Baras Mandiri 3. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara yang saya. Sama-sama. Langsung saja mungkin Bu, ke pertanyaan yang pertama. Ini mungkin sering muncul di benak orang tua dan juga di benak guru sekalipun. Ini kan termasuk orang tua juga, termasuk guru juga. Mungkin pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih motivasi belajar yang sehat untuk anak-anak seusia sekolah dasar? Baik, Bu Sandra. Untuk pertanyaan ini, biasanya motivasi anak di usia sekolah dasar itu beragam ya, Bu Sandra. Mungkin yang pertama bisa dengan karena ada rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahunya besar ini sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, rasa senang dengan hasil yang dia dapat, jadi mereka ingin bisa. Nah, karena mereka ingin bisa, sehingga motivasi belajar itu juga akan semakin tinggi. Dan yang ketiga, biasanya anak-anak ini senang dengan hal-hal yang baru. Kemudian apabila kita memberikan pembelajaran, memberikan ujian, memberikan rasa nyaman pada mereka, sehingga motivasi belajar mereka tumbuh. Menarik sekali ya Bu. Mungkin selanjutnya praktiknya apa sih yang bisa dilakukan untuk membangun motivasi tersebut? Yang pertama mungkin karena kita ini kurikulumnya baru ya, dengan pembelajaran mendalam, itu bisa dengan pembelajaran yang bermakna, yaitu meaningful gitu ya. Jadi pembelajaran di mana pembelajaran itu ada berkaitan dengan kehidupannya gitu. Kemudian bisa juga dengan memberikan penguatan yang positif kepada anak, memberikan hal-hal yang positif, sounding hal-hal yang baik, sehingga membuat anak itu lebih termotivasi dalam pembelajaran. Kemudian memberikan kebebasan dalam belajar, namun terbimbing. Jadi dalam pembelajaran itu tidak diberikan kebebasan yang 100%, tetapi masih di bawah bimbingan kita sebagai orang tua atau guru. Terkadang kan gini ya, anak tuh udah diberi motivasi, tapi kadang tuh anak tuh merasa frustasi, marah, sedih atau kecewa atas apa yang mereka hadapi gitu, apalagi ketika mereka menghadapi kesulitan. Nah, strategi untuk mengelola emosi ini bagaimana? Kalau untuk strategi untuk mengelola emosi itu bisa berbagai macam, bisa ya. Cuma yang pertama itu angka awalnya kita harus menenangkan dulu anak tersebut. Jadi anak usia sekolah dasar itu biasanya akan lebih mudah ditenangkan, karena anak usia sekolah dasar itu biasanya masih keibuan gitu ya. Jadi kita sebagai guru bisa menenangkan terlebih dahulu, misalnya bertanya, kamu kenapa? Ada masalah apa? Ya, ngobrol secara baik-baik. Kemudian kita sebagai guru juga harus mengetahui atau memvalidasi emosi anak. Misalnya kita bisa bertanya kepada mereka, kamu sudah kecewa? Kenapa? Gitu, ya seperti itulah ya. Sehingga mungkin bisa membuat emosi anak-anak itu
itu mereda. Jadi ibu biarkan anak-anak mengenali emosinya terlebih dahulu mungkin ya. Betul. Dan bisa juga dengan hal-hal lain, misalkan kalau saya dulu pernah melakukan teknik stop. Teknik stop ini bisa digunakan untuk menenangkan mereka, misalnya dengan bernafas, menarik nafas. Kalau dia marah, bisa dengan mengajaknya untuk menarik nafas atau membaca istighfar, ya. Sehingga mereka itu pelan-pelan akan mereda. Mungkin seperti brain break mungkin Bu ya, atau kalau di pertandingan itu kita mengenal istilahnya time out mungkin Bu ya. Nah jadi intinya itu kita hanya menjadi fasilitator saja mungkin Bu ya, bukan menjadi jawaban ataupun penyelamat langsung gitu untuk mereka. Pesan kunci atau take home message untuk orang tua dan guru dalam mendukung perjalanan belajar anak dan untuk pesan sebagai saya guru pada orang tua, yang pertama mungkin kita harus mengenali dulu anak kita ini memiliki emosi seperti apa. Kemudian sebaiknya para orang tua itu sering ngobrol, jangan membiarkan anak itu dengan gadget, ya. Membiarkan anak orang tua bermain gadget, orang tua juga anak berdua didiamkan dengan gadgetnya. Namun kita bisa, kalau orang tuanya yang sibuk, ada yang namanya pillow talk, ya. Sebelum mereka tidur bisa sambil ngobrol. Contohnya, apa yang tadi kamu pelajari di sekolah? Bagaimana bagaimana kabar hari ini? Bagaimana di sekolah pada hari ini? Jadi anak itu diajar untuk bercerita. Seperti itu mungkin salah satunya di sana. luar biasa sekali ya, mungkin insight-nya sangat berarti lah bagi saya pribadi, mungkin bagi orang tua di luar sana. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya dan mungkin dengan orang tua di luar sana. Jadi sekali lagi saya ucapkan Sama-sama Bu Sandra, semoga sukses juga buat Bu Sandra. terima kasih Ibu. Nah, bagaimana ya Bunda? Banyak sekali kan strategi praktis untuk menghadapi kesulitan-kesulitan anak-anak. Intinya, jadilah pemberi semangat untuk anak-anak kalian, bukan malah jadi penambah beban bagi mereka. Saya Sandra Novi pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.